Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi auha ila Ibrahim khalilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina al-ayah. Wa qala aidun fi ayatil ukhra ya bunayya inni arafil manami anni azbahu kapangdur madataro. Qala ya abati if'al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adimu do'ayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, bil khusus Ketua DKM beserta Dewan Pengurus, Bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah harapan kita ingin selalu mendapatkan cucuran rahmat magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari di bulan Dzulhijjah, ya. Mungkin hari yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, ya. Insya Allah hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua Allah berikan suatu keberkahan dalam hidup kita, terutama bulan ini bulan yang sangat istimewa. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak para jemaah yang saya hormati, pada siang hari ini dengan tema materi, karena bulan kemarin kalau tidak salah bicara tentang haji, ya. Insya Allah hari ini sedikit sampaikan materi tentang kurban, ya. Utamaan bulan kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Surat apa, Pak? Surat As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim dengan Ismail berdialog. Seorang ayah dengan anaknya sangat antusias, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahu kapangdur madataro. Qala ya abati if'al matu maru satajiduni insyaallahu minasabirin. Ini Pak, dipanggil anak berhadapan dengan seorang ayah. Ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu, kata Ibrahim. Qala Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku. Masya Allah, ya, saking keikhlasan. Ya abati, wahai ayahku, kata Ismail, if'al matu maru satajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang perintahkan oleh Allah kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini dalil tentang memotivasi buat kita tentang Ibrahim, Ismail, tentang kurban.
Nabi Ibrahim adalah figur suri tauladan sejati. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putra kesayangan Nabi Ismail. Mungkin Bapak yang sudah berangkat haji umroh, dari Mekah ada Subaikah, Jabal Ka'bah, Jabal Gunung Ka'bah. Ketika Ibrahim membangun kota Ka'bah, itulah Jabal Ka'bah sebelah kiri. Terus kita ke Ma'la, ke Maulid Nabi, ada Jabal Kubais dekat pinggir Maulid Nabi. Ya. Dalam satu riwayat, Pak, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar bahta rumah tangga kurang lebih 80 tahun. Bayangkan, Pak, Ibrahim dengan Siti Hajar dalam satu riwayat kurang lebih 80 tahun tidak dikasih seorang anak. Ternyata Allah menurunkan wahyu dengan rezeki dengan anak yang sangat dicintai, namanya Ismail. Satu-satunya anak yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Perintah Allah wahyu bahwa walaupun satu-satunya rela mengorbankan karena Allah. Maka predikat Nabi Ibrahim sangat tinggi. Kenapa? Pertama, dorongan iman yang kuat. Yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Coba, Pak. Maka dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita kembali menghadap Allah. Iman menjadi dorongan motivasi dengan kuat. Sekalipun berat, sekalipun sayang, tetapi ini karena iman kuat, mahabbah kecinta kepada Allah. Yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Maka keutamaan kurban ini kita harus betul-betul apapun yang kita kerjakan, karena harta, pangkat, anak semuanya titipan Allah, ikhlaskan, semuanya akan titipan Allah, akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita lihat keutamaan kurban. Pertama, harus kita berkorban. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Berkorban dulu hidup ini. Harus berkorban, rela semuanya. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Terus begitu, Pak, dalam kehidupan ini. Maka tadi dengan kesabaran, ikhlas dalam ibadah menjadikan salah satu ketenangan hidup kita. Maka sabar, ya Allah, ujian dari Allah. Yang kedua, kita rasa syukur. Keutamaan kurban diantaranya sabar dan tawakal. Kedua, syukur kepada Allah. Kenapa? Bapak, pagi, siang, sore, hari ini kita punya rezeki setahun sekali. Kita coba lihat untuk sosial kepada fakir miskin. Kita rasa syukur nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, baik nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat Islam. Apa nikmat ijad? Nikmat dijadikan manusia. Apa tugas manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin manusia untuk ibadah. Apa tugas kita ibadah? Apa yang mampu? Tenaga, harta, pikiran, tenaga, nyawa, rela untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Maka tadi manusia adalah tugas kita adalah takwa ibadah kepada Allah. Yang kedua, nikmat imdad, nikmat panjang umur. Hari ini kita Allah berikan panjang umur. Hari ini kita ada rezeki. Mari kita berikan suatu kontribusi untuk akhirat. Tadi sudah jelas surat As-Saffat 102, ketika Ibrahim Ismail sudah mengorbankan begitu luar biasa. Ikhlas ibadah Allah turunkan, gantikan dengan apa? Hewan dari surga, Ismail. Alhamdulillah selamat dari ancaman maut. Oleh karena itu Bapak-bapak yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada rezeki tahun ini, tahun depan mudah-mudahan kita untuk senantiasa berkorban. Saya teringat dalam sebuah hadis, Pak. Lihat. Adimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum.
Bahasanya adimu Pak, besarkanlah binatang-binatang kurbanmu. Sesungguhnya binatang yang kita kurbankan ketika di dunia akan menjadi suatu kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa adimu Pak, adimu ikhlasu fil ibadah la akto la abtar la ajedam. Apa artinya? Kita kurban dalam hadis adimu besar, bagus, la akto, la abtar aja. Apa artinya? Beli sapi 20 juta, 30 juta, besar, gede. Bagus, mulus, tapi tanduknya patah, tidak sah. Bagus, gede, kakinya pincang, tidak sah. Bagus, gede, tapi buduk, corom, kulitnya juga tidak sah. Maka di dalam ulum fikih syarat kurban itu harus adimu dohayakum fa innaha ala siratiyakum. Besar, tidak cacat, tidak pincang, tidak buduk, tidak corom, ikhlas ibadah. Intinya ikhlas. Kenapa seperti itu? Keutamaannya sebab yang kita kurbankan beda dengan akikah. Akikah satu kali, laki-laki 2, perempuan 1, waktunya harta tertentu, waktunya kecil. Tapi kurban boleh kita tiap tahun. Tahun ini kita rezeki boleh buat adik si Neng, si AA, si Tetehna terus berkorban. Kenapa? Semakin banyak berkorban, semakin banyak investasi, semakin banyak untuk apa? Untuk menuju keikhlasan, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pada siang hari ini sedikit disampaikan yang dimotori oleh Ibu Ismail, kita juga harus ada perjuangan dalam hidup ini. Jangan sampai kita diobok-obok, diperbudak dunia ini kita semata. Dunia mah sementara, tapi mudah-mudahan dunia kita, harta kita menjadikan motivasi, menjadikan suatu wasilah untuk kita menghadap Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara langit dan bumi ribuan kilometer, maka apabila menuju surga nanti jauh, tetapi Allah memberikan rukhsah, dispensasi apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, insya Allah menjadikan suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan tadi Pak 20 menit ini. Kesimpulan pada siang hari ini, nanti Bapak buka surat As-Saffat 102 ya. Mungkin banyak yang sudah hafal. Ya bunaya ini arafil manami ani albauka pangdur madataro kola ya abati if'al matu maru sata jini insyaallah minasabirin. Itu buka ketika berdialog dengan Ismail, keikhlasan ibadah menjadi suatu kemuliaan. Yang kedua, Rasulullah bersabda tadi, adimu dohayakum fa innaha ala sirati mutayakum. Besarkanlah ikhlas ibadah, maka menjadikan suatu ladang amal kita sehingga mampu untuk merealisasikan dengan utama dengan hikmah kurban. Satu, kita belajar sabar. Yang kedua, kita mempertebal keimanan kita. Maka tadi dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kuat, Ibrahim punya kekuatan. Kenapa? Rela satu-satunya dorongan iman yang kuat. Sekalipun berat, sekalipun banyak rintangan, tantangan, tetapi kita ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak? Itu saja. Terakhir, paling terakhir, pertemuan bulan kemarin tentang haji ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu anugerah hidayah taufiknya. Dua-duanya sangat istimewa. Bulan ini bulan Hijjah, satu disertai ibadah haji bagi yang mampu, 2 ibadah kurban. Maka mudah-mudahan dua-duanya ini, mudah-mudahan tahun ini kita belum sempat, mudah-mudahan tahun akan datang bisa Allah berikan suatu kesempatan buat kita. Allah berkahkan rezeki kita,
Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rumah tangga kita, sehingga mudahkan segala urusan kita, sehingga kita mampu sebagai manusia 3 poin di dunia. 1, nikmat ijad, nikmat manusia, ibadah. 2, nikmat indah panjang umur juga pakai ibadah. 3, nikmat iman Islam, ini sangat berharga. Tanpa iman Islam kita tidak ada apa-apanya. Sebab kenapa? Hidayah taufik punya Allah. Banyak orang yang punya harta tapi tidak bisa berkorban. Banyak orang yang kaya raya belum bisa berangkat haji. Kenapa? Itulah waktullah tamu Allah, terketuk hati kita. Maka dimanapun kapanpun kita selalu muraqabah, banyak ingat kepada Allah. Dengan iman insya Allah hidup akan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kekurangan, kelebihan, maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan hari Jumat tanggal 6 ya, kita bisa merasakan Idul Adha, kurban. Kalau belum mampu kita tanggal 10 kita nanti hari Tasyrik, dan insya Allah besok Rabu Kamis mudah-mudahan sehat semuanya. Kita Allahumma paksakan bentuk puasa sunnah ya. Puasa apa? Puasa sunnah Arafah dan tarwi. Man soma yauma arafata min dzilhijjah kataballahu siyama sitina wa kataballahu minal qanitin. Barang siapa berpuasa hari Kamis, hari Rabu, Arafah tarwiyah, membantu kita puasa ini, membantu saudara kita yang sedang berwukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.